Oke, baiklah kita akan mulai pembekalan kakak kita hari ini. Ada beberapa hal penting tentang ya yang akan kita bicarakan yang berkaitan dengan tema misi. Ada beberapa catatan yang akan kalian terima pembekalannya karena ini itu di lapangan kalian akan bicara soal keterampilan misi khusus atau keterampilan khusus misi Kristen pada era digital dan masyarakat 5.0. Kalian bisa melihatnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Itu akan saya kirim ke kalian. Kalian bisa baca. Kakak. Kalian sudah tentukan di mana nanti tempatnya? Coba. Mana? Kami bawa pendeta Mika Ginting di awal pertemuan di gedung Jubileum 105 tahun di PKP sama tempat nanti apanya di radio rumah digital radio grade ya. Oh, berarti aslinya kalian di GBKP ya? Ya. Oke. Kalau di GBKP itu nanti kalian banyak menerima masukan atau pengalaman di sana, beberapa pengakuan teman-teman kalian di sana ya. Kalian akan bisa mendalami. Sebelum saya masuk ke materi ini, pertama saya harus jelaskan UKK ini adalah unit keterampilan khusus. Unit keterampilan khusus berarti ini berbicara soal kalian mau mendapatkan sesuatu keterampilan yang akan membekali kalian nanti memasuki lapangan pelayanan di tengah gereja di masyarakat. Nah, karena itu kalian semacam eh, apa namanya studi lapangan sekaligus membekali diri untuk eh, apa namanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya pada saat kalian eh, melayani. Lalu kedua, UKK ini adalah bagian dari pemenuhan persyaratan tamat. Berdasarkan undang-undang pemerintah, seseorang akan tamat jika dia eh, memiliki SKPI. SKPI itu adalah eh, surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah itu menjadi syarat mutlak untuk seseorang bisa tamat. Dia memiliki keterampilan khusus. Misalnya nanti dengan SKPI itu, kalian sebenarnya sudah bisa melamar ke podcast-podcast atau media-media yang ada di sekular atau di gereja. Atau membuka podcast sendiri. Podcast mengerti ya? Membuka podcast sendiri. Nanti jangan nanti ke sana menunggu kalian bingung-bingung di sana. Jangan. Kalian di sana itu lebih banyak pada mengambil atau belajar bagaimana supaya kalian memperoleh keahlian itu dari GBKP. Itu yang penting. Jadi jangan hanya datang ke sana nanti hanya untuk menghabiskan waktu. Banyaklah bertanya, banyaklah belajar bagaimana cara membuka pelayanan misi di GBKP. Nanti ada berbagai macam itu. Termasuk nanti misi terhadap masyarakat atau misi terhadap penginjilan atau misi melalui multimedia kemajuan teknologi. Nah ini nanti akan kalian dapatkan. Tapi kalau kalian tidak bertanya nanti kepada pihak penyelenggara atau pada GBKP atau mentor kalian di lapangan, maka kalian akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari mereka. Nah, karena itu nanti marilah jangan menghabiskan waktu hanya untuk apa namanya untuk main atau
menunggu arahan dari apa namanya mentor kita. Jangan. Kalian yang harus super aktif mencari tahu tentang apa itu misi yang dikerjakan oleh GBKP. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga nanti di pertengahan eh, apa namanya UKK ini akan ada datang dosen mentor yang akan mementor kalian atau sekaligus mengevaluasi kinerja kalian selama berada di lapangan. Pertanyaan nanti eh, berkaitan dengan apa yang kalian dapatkan di sana, apa yang kalian temukan di sana, lalu apa keahlian yang sudah kau dapatkan di sana. Jadi di tengah semester ini kan hanya 2 bulan. 2 bulan ini kalian diharapkan sudah memperoleh pengetahuan yang mumpuni dari tempat kalian bekerja, apa namanya, bekerja lah istilah sekarang ya, belajar pengetahuan tentang misi. Nah ini catatan-catatan awal yang harus kalian ketahui sehingga nanti pekerjaan kita kalau siapapun nanti menjadi mentor kalian yang dituliskan oleh tim UKK, kalian bisa apa namanya memperoleh sesuatu. Oke, sekarang saya akan menyampaikan materi saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kalian nanti ya. Saya ambil judul yang harus kita bahas sekarang ialah soal keterampilan khusus misi Kristen. Ya, keterampilan khusus misi Kristen. Saya di sini saja. Ini keterampilan uh, misi Kristen pada era digital dan masyarakat 5.0. Nah, ini mengapa tema ini saya angkat? Bisa kalian di sana juga atau di sini supaya jangan marah-marah. Kemarin nanti kepala kalian sakit kepala kalian kan? Sudah jelas ya, sudah bisa terlihat ya. Nah, saya mengambil topik ini supaya kalian nanti bisa melihat apa yang harus kalian dapatkan di lapangan, pekerjaan kalian di lapangan dalam rangka membahas misi. Saya mulai dari misi kekristenan pada misi Kristen pada awal Kristen. Saya mulai dari sini. Kalau kalian baca nanti kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam Kisah Para Rasul, ya, di situ akan kalian lihat bagaimana misi kekristenan itu dimulai. Pertama mereka menyebarkan kabar baik. Mereka menyebarkan kabar baik atau Injil. Artinya misi pada Kristen pertama tujuan mereka menyebarkan kabar. Lalu kemudian yang kedua memuridkan atau menjadikan murid. Ini poin penting. Karena apa? Karena bagi mereka sangat penting untuk menambah murid Yesus. Jadi membuat murid itu sangat penting. Jadi kalau kita baca Matius 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah menjadi muridku ya. Jadikanlah baptislah mereka, jadikanlah mereka menjadi murid. Nah, ini uh, tujuan di awal-awal Kristen. Lalu yang ketiga, memberikan keselamatan. Jadi setelah mereka mewartakan Injil, menjadikan mereka murid, kemudian mewartakan atau memberikan keselamatan. Bahwa kamu tidak hanya selamat di dunia ini, kalau kamu nanti mati masuk surga.
Baru yang keempat ialah menyebarkan nilai-nilai Kristen. Lalu mengubah budaya. Ini pada awal-awal Kristen ini. Supaya kalian hanya tahu sekedar. Saya yakin nanti ini sudah di misiologi sudah kalian pelajari. Saya hanya review. Lalu bagaimana misi pada masa pertengahan? Pada abad pertengahan itu berarti abad 19. Itu mulai dari abad 15 sampai ke 19 itu sudah mulai masuk pertengahan. Itu misinya bukan lagi seperti yang awal-awal tadi, menjadikan murid, mewartakan, memberikan keselamatan, menyebarkan nilai Kristen, untuk mengubah budaya. Bukan itu lagi. Tetapi misi Kristen pada saat itu ialah pengembangan pelestarian keberagaman. Jadi dikembangkan keberagaman agama. Karena sudah berhadapan dengan agama-agama lain. Sudah ada Islam, sudah ada Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama lokal ya sudah ada. Jadi perlu pengembangan dan pelestarian keberagaman agama. Lalu yang kedua yang dikerjakan ialah misi timur dan barat. Artinya misi timur dan barat ini dari barat menginjili ke timur, dari timur menginjili ke barat. Tapi yang paling banyak ialah dari barat ke timur. Itu makanya datanglah Franciscus Xaverius ke Asia, lalu mengkristenkan daerah India, Indonesia, dan Jepang. Kalian sudah pelajari di BSGA ya? Belum? Belum SGA. Oh ya, nantilah semester depannya. Nah, kemudian usaha-usaha konversi ini masih hampir sama dia dengan uh, tadi menjadikan murid. Jadi menjadikan murid dengan usaha-usaha konversi ini masih hampir sama dengan pada abad awal-awal kekristenan. Jadi tujuan misi itu mengkonversi atau menjadikan orang jadi pengikut Kristus atau menjadikan Kristen gitu, mengkonversi. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ialah ada peran ordo-ordo keagamaan. Ini peran ordo-ordo keagamaan ini, misalnya kalau nanti kalian belajar sejarah, ada ordo Santo Dominikus, ordo Franciscus, ordo Serikat Jesuit, itu yang berperan mengabarkan Injil di seluruh dunia melalui 3G itu kan 3G, Gospel, Gold, and Glory. Kalian juga sudah pelajari kan di misiologi mungkin. Nah, jadi ordo-ordo inilah yang menyampaikan itu pada abad. Lalu bagian yang kelima yang dikerjakan pada saat itu ialah ini pendidikan dan pembangunan. Tadi kalau di awal kekristenan mereka mengubah budaya, nah, sekarang bukan mengubah lagi tapi pendidikan dan pembangunan budaya. Karena sudah Kristen, maka mau dibangunlah budaya Kristen, pendidikan Kristen. Ketika datang orang Eropa dulu ke Tanah Batak, Karo dan sebagainya, mereka ajarilah budaya berpakaian. Pakaian Eropa kan. Mulailah tata krama, sopan santun. Mereka mulailah bangunan-bangunan budaya yang baru. Nah, itu pada misi abad pertengahan. Lalu sekarang masuklah melewati misi pertengahan, masuk ke abad modern. Modern itu pada tahun-tahun 2000-an. Sampai tahun 2000-an modern. Modern itu kan meninggalkan pemikiran-pemikiran abad pertengahan, pencerahan. Dia pencerahan waktu itu berpikir soal logika berpikir. Semua pakai rasio. Lalu pada abad modern bukan lagi rasio yang dikembangkan, tapi yang dikembangkan ialah soal perkembangan teknologi pada saat itu. Lalu bagaimana misi Kristen pada abad modern? Di sinilah mereka mulai mengekspansi ke dunia baru. Jadi mereka mulailah mengekspansi dunia baru. Artinya sebelumnya mereka belum pernah ke daerah Amerika Utara,
Lalu mereka pergi ke sana, ke Amerika Utara. Pergi lagi ke Afrika, Asia, ke Pasifik, ke Amerika Latin. Jadi pengembangan misi yang belum terjangkau pada abad pertengahan. Jadi misi yang mereka kerjakan pada pertengahan dikembangkan lagi ke dunia baru, ke dunia-dunia yang belum terjangkau, masih terisolasi. Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, apa namanya, Pasifik itu masih tertutup, dikembangkan. Lalu kemudian mulailah berkembang soal kerja sosial dan pendidikan. Di sini terbangunlah sekolah-sekolah di daerah-daerah penyingjiran itu, dibangunlah sekolah, dibangunlah panti-panti asuhan, dibangunlah kegiatan-kegiatan masyarakat, atau dibangunlah apa namanya, air minum, berleding untuk memberikan kehidupan yang layak kepada daerah-daerah misi, bantuan kemanusiaan, perawatan kesehatan, membangun rumah sakit, kemudian membangun masyarakat dan sebagainya. Itulah yang mereka kerjakan. Makanya mendirikan sekolah-sekolah, kemudian mendirikan rumah sakit, dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan bagi masyarakat. Itu awal modern. Supaya semakin banyak orang yang berpendidikan. Lalu di sini dibangunlah juga dialog agama. Abad modern ini mulailah dialog agama antara Islam Kristen, Islam Yahudi, Yahudi Buddha, Buddha Kristen. Nah, ini terjadi dialog-dialog, apalagi dialog antar agama itu diisi dengan misi apa namanya, kegiatan kemanusiaan. Jadi bukan lagi hanya berkutat pada upaya mengkonversi. Jadi mereka sudah berubah dari konversi kepada kemanusiaan. Jadi misi Kristen pada abad modern itu bukan lagi untuk mengkristenkan orang, tetapi untuk memanusiakan orang. Itu perbedaan. Jadi sejak 1950-an sebenarnya sudah berubah pola paradigma misi Kristen, bukan lagi mengkristenkan orang-orang yang belum percaya Kristus, tapi mereka sudah memanusiakan orang-orang yang ada di bumi ini. Terserah nanti kalau mereka sudah menjadi, dapat pendidikan, dapat uh, kesehatan, dapat ilmu, kalau mereka jadi Kristen, ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan lagi tujuan. Mengkristenkan orang bukan lagi tujuan pada abad modern. Tapi yang dibangun ialah dialog. Supaya apa? Supaya agama-agama itu tidak membenci kekristenan. Tapi kalau mereka sudah tahu tentang kekristenan, maka mereka tidak membenci Kristen. Itu terjadi. Dialog tentang agama. Lalu yang keempat ialah pembangunan gereja lokal. Mulai nanti muncul di situ gereja Kristen Protestan Semedung, gereja Karo, gereja Angkola, gereja Sulawesi, gereja Timur, sebagai itu gereja-gereja lokal. Supaya apa? Supaya penguatan kekristenan itu di akar rumput. Jadi mereka tidak hanya menjadi Kristen secara global, tapi menjadi Kristen dari diri mereka sendiri. Jadi mulailah mereka nanti membangun kehidupan dari diri sendiri, dari jemaat sendiri, dari lokal itu sendiri. Sehingga jemaat lokal itu terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Ini yang di abad-abad modern. Lalu ada tantangan modernitas. Ini menjadi persoalan. Kemajuan zaman menjadi tantangan misi pada zaman modernitas. Kemajuan sains dan teknologi serta perubahan dalam pemikiran politik dan sosial itu banyak mengubah tatanan menggereja dan tatanan beriman Kristen. Kan terakhir di sini bagian modern ini ialah pentingnya media teknologi. Nah, ini yang kita lihat pada abad modern. Sudah mulai ada internet, sudah mulai ada apa namanya, situs-situs, website-website, sudah ada WhatsApp, telepon, dan segala sudah mulai berkembang. Dan akhirnya penggunaan teknologi komunikasi yang begitu maju ini juga menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi gereja untuk melakukan misinya.
Nanti itu akan kita lihat lebih jelas pada abad postmodern. Nah, di abad postmodern ini misi Kristen makin uh, lebih gencar lagi. Ini sudah pada menggunakan uh, kemajuan teknologi. Ini sudah bicara soal digital nanti. Jadi misi kita bukan lagi misi manual, tapi sudah misi digital. Jadi apa yang dikerjakan pada masa eh, apa namanya postmodern itu, postmodern artinya melampaui modern, melampaui. Kita sekarang bukan lagi zaman modern, kita sudah zaman postmodern kita sekarang. Nah, jadi jangan kalian menganggap sekarang kalian zaman modern, enggak. Kalian sekarang adalah manusia post di melebihi modern. Nah, apa misi Kristen pada masa postmodern ini? Pertama, ini menekankan pada hubungan dan keterlibatan. Nah, hubungan dan keterlibatan ini apa? Dalam dunia postmodernisme menekankan pentingnya hubungan individu dan terlibat aktif dalam komunitas. Ini dia. Jadi individu itu harus punya hubungan dengan orang lain. Ini konektivitas. Jadi kalau dulu Nokia Connecting People, tema mereka, itu artinya dengan adanya handphone, maka people ke people, orang ke orang terkonek, terhubung. Maka di era postmodern ini yang dibangun. Misi Kristen itu harus menghubungkan individu ke individu. Karena apa? Tantangan kita sekarang dengan adanya handphone, individu ke individu terputus. Kalian sekeluarga saja bisa gini-gini aja terus, mulai awal hingga akhir, tidak bicara. Karena terputus dengan keasikan kita membaca gadget kita. Mungkin YouTube atau TikTok atau WhatsApp kita dan sebagainya. Sehingga people to people sudah jarang berkomunikasi. Jangan-jangan kalian pulang selama beberapa libur Natal tahun baru ini, kalian tidak ngomong sama orang tua. Tidak tidak mengambil waktu khusus berbicara, menanyakan bagaimana kehidupan mereka, perjuangan mereka untuk menyekolahkan kalian. Jadi asik kalian hanya dengan dunia kalian sendiri. Ini sekarang pertanyaan kita ialah apakah dunia post ini akan merusak people to people atau menyatukan people to people. Maka misi kita sekarang ialah bagaimana hubungan antar pribadi terlibat aktif dalam komunitas. Yang kedua ialah dialog dan pemahaman kultural. Dialog dan pemahaman kultural. Jadi kultur kita yang baru sekarang ada namanya budaya populer. Budaya populer ini ialah budaya yang muncul dari media-media sosial. Orang sekarang nggak percaya lagi dengan adat istiadat. Karena ada budaya populer sekarang yang dia tonton di TikTok atau di YouTube atau di Facebook. Di situ dia belajar, oh begini rupanya dunia ini, oh begini rupanya cara berkomunikasi, begini rupanya cara berpacaran, begini rupanya. Apalagi di dunia post sekarang. Semua nyata di depan mata. Anak-anak belajar bukan lagi dari orang tua. Anak-anak belajar dari internet. Sehingga orang tua tidak bisa menyaring lagi budaya mana yang mereka pegang. Etika mana yang mereka pegang. Ini tantangan di era post ini. Sehingga misi Kristen pada era ini menekankan pentingnya dialog pemahaman soal konteks budaya dan kultural setempat, menghormati keberagaman dan mengadopsi cara berpikir dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan realitas kultural menjadi bagian integral dari PRS. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kreativitas dalam ekspresi iman. Dan di dunia era digital sekarang, beriman itu sekarang sudah harus kreatif. Kalau masih manual lagi, cara berkhotbah kita, manual lagi cara beribadah kita, orang udah tinggalkan. Apalagi kalian di era digital sekarang, kalian genjet sekarang. Beribadah dengan cara genjet, berbeda dengan beribadah dengan generasi baby boomer atau generasi XY. Generasi genjet sekarang mereka lebih sederhana, lebih masuk akal,
dan tidak mau ribet, tidak mau ribet generasi kami. Tapi ibadah-ibadah dulu kan panjang sekali narasinya, muter-muter sampai ngantuk, nggak jelas mau kemana. Kalau generasi Gen Z, khotbah yang mereka butuhkan ialah khotbah yang jelas, tegas, dan bisa dimengerti, paham. Nah, itu. Jadi harus berkreasi. Kalau tidak, ya gereja bisa ditinggal orang atau kitab suci pun tidak mau diminati orang. Sehingga dalam upaya mencapai generasi yang lebih muda dan masyarakat yang dipengaruhi oleh postmodern, misi Kristen menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dalam menyampaikan atau menyampaikan ajaran agama. Harus lebih kreatif. Kalau tidak kreatif, itu tadi kita ditinggal oleh jemaat. Mengapa ada banyak jemaat pergi ke Pentakosta karismatik? Karena memang kita tidak memberi ruang sentuhan kepada mereka. Kita hanya dari mimbar memberikan firman, padahal orang-orang Pentakosta karismatik menyentuh mereka di dalam ibadah. Kita tidak. Ini makanya ini dikatakan ini dapat mencakup seni, musik, media sosial, dan bentuk ekspresi lain yang relevan dengan budaya. Itu misinya. Baru kedua, keempat misi dalam masyarakat postmodern modern ialah inklusivitas dan penerimaan. Jadi dulu kita eksklusif bahwa keselamatan itu hanya ada pada Kristus. Itu dulu. Di dunia postmo kita harus mengakui juga ada keselamatan di agama lain. Ada di Islam, ada di Buddha, di Hindu, ada di Konghucu, dan sebagainya. Lalu diajarkanlah bahwa Kristus itu ada di Islam, Kristus ada di Buddha, Kristus ada di Konghucu, Kristus ada di agama lokal, dan sebagainya. Sehingga dia terbuka dan menerima agama orang lain, kepercayaan orang lain. Dan kepercayaan kita harus kita buka. Ini inklusivitas. Tetapi terkadang kita masih mengajarkan eksklusivitas. Bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Dan ini menjadi tantangan kita. Bagi umat beragama kita mengatakan kita inklusif, tapi ternyata ketika kita berada pada agama kita adalah orang yang eksklusif. Keselamatan itu hanya melalui Kristus. Ini menjadi dilema sekarang di postmodern ini. Satu sisi kita mengakui agama lain, menerima mereka, tapi di sisi lain kita harus mengakui keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Berarti eksklusif dan inklusivitas itu sekaligus kita mainkan dalam bermisi. Dalam rangka menerima orang lain, menerima kebenaran orang lain, kita harus mengakui kebenaran yang ada pada mereka. Tapi sekaligus kita harus juga menyampaikan kebenaran yang ada. Sehingga postmodernisme menekankan inklusivitas dan penerimaan terhadap keberagaman dan perbedaan. Nah, misi Kristen di era ini sering menekankan pesan keberagaman dan penerimaan, menawarkan pandangan agama yang inklusif dan bersifat terbuka. Jadi agama Kristen itu jangan eksklusif, tapi harus terbuka kepada orang lain. Nah, jadi jangan kita tutup keselamatan itu. Kalau tidak Kristen dia tidak selamat. Sama seperti orang Katolik dulu sebelum 1962. Mereka mengatakan keselamatan tidak ada di luar gereja. Lalu mereka memutuskan 1962 keselamatan ada di luar gereja. Dan mereka memanggil semua orang-orang di luar Katolik menjadi saudara-saudara. Itu perubahan yang mendasar dalam konsili yang kedua Vatikan. Jadi kita pun begitu. Di era postmo ini harus menerima orang lain sebagai saudara kita. Tetapi iman kita harus tetap kita jaga. Keselamatan yang ada pada Kristus harus tetap kita. Itu misi di postmodernisme ini. Dan kemudian pertanyaan atas kekuasaan kepemimpinan. Nah, pertanyaan ini bagaimana postmodernisme ini mengenai kekuasaan kepemimpinan menjadi lebih penting. Ya sekarang
kekuasaan pada negara kita yang sedang terjadi sekarang, orang sudah rakus kekuasaan dengan berbagai cara pun dia cari cara supaya bisa dia menjadi calon pemimpin di negara, mengubah konstitusi misalnya, supaya bisa dia menjadi cawapres. Itu juga di era postmodernisme sekarang, semua orang bisa berkritik dan menggunakan dalil supaya membenarkan dirinya lah yang layak berkuasa. Nah, jadi misi Kristen pada era ini harus menciptakan model kepemimpinan yang kolaboratif, bukan lagi tunggal. Jadi kepemimpinan itu bukan lagi tunggal. Jadi gereja-gereja harus mengganti sistem gerejanya, tidak ada lagi pucuk pimpinan, tidak ada lagi apa namanya evolus yang merasa diri super power. Jadi harus pada sekarang kalau ke gereja Calvinis sebenarnya tidak salah, mereka kolektif kolegial kan. Jadi ketua moderamen dia tidak menjadi sesuatu yang punya power karena ada orang-orang lain di sekitar dia yang kolektif memimpin gereja. Kalau di gereja-gereja yang mengaku diri Lutheran, evolusi itu seperti Tuhan kan yang mengatur segala gereja kan. Nah, itu harus dirubah. Kepemimpinan itu harus kolektif dan kolegial. Artinya ada kolaborasi atau mengakomodasi seluruh potensi yang ada bagi jemaahnya. Jadi mempromosikan pemberdayaan komunitas setempat. Jadi harus kita menggunakan kualitas atau kompetensi yang ada pada jemaat, teman-teman pendeta, dan sebagainya. Itu misi. Dan yang terakhir di misi postmodernisme ini adalah pertumbuhan gereja rumah dan komunitas kecil. Ini yang sekarang ada namanya KOMSA, kelompok sel. Kalau kita kan ada PJJ, pertanyaan jabu-jabu, atau pertanyaan keluarga, atau ibadah keluarga. Kalau gereja-gereja Harismatik sekarang mereka buka komsel, kelompok sel. Itu kecil-kecil, hanya 2-3 orang atau 4 orang. Mereka bertumbuh menjadi sebuah gereja yang kuat. Gereja rumah itu artinya gereja itu dimulai dari rumah kita. Jadi bukan gereja yang besar yang kita lihat bangunannya besar, jemaatnya besar, ketika datang beribadah itulah gereja yang hebat. Bukan. Gereja yang bertumbuh dan gereja yang bagus ialah ketika gereja rumah itu solid. Maka sekarang iblis tidak pernah lagi ke gereja. Iblis tidak pernah lagi ke gereja. Gereja sudah hancur sendirinya itu nanti. Kalau dia sudah rusak rumah. Maka sekarang iblis di era postmodernisme ini merusak rumah. Lihatlah sekarang banyak anak-anak narkoba, banyak anak-anak yang melawan tua, banyak rumah tangga yang selingkuh, banyak rumah tangga yang broken home. Kalau rumah keluarga itu tidak lagi gereja yang sejati, maka gereja tidak akan ada. Maka ini sekarang merusak rumah di mana? Rusak rumah, otomatis gereja rusak. Tapi kalau gereja rumah itu utuh, lalu komunitas kecil ini utuh, maka pasti gereja akan. Jadi misi kita di dunia postmodern sekarang ialah menjadikan gereja rumah itu adalah gereja. Itu. Nah, ini sekarang persoalan kita. Bagaimana misi Kristen pada era digital dan era masyarakat 5.0. Ini terakhir. Pada era ini kita harus memanfaatkan media sosial. Tidak lagi cara harus memanfaatkan media sosial. Gunakanlah Facebookmu, gunakanlah WhatsAppmu, gunakanlah Twittermu, gunakanlah TikTokmu menyebarkan firman. Saya sudah puluhan tahun. Belum ada di WhatsApp, belum ada di Facebook. Saya mulai dari SMS. Lalu lahirlah BlackBerry. BlackBerry itu kita tidak pernah lagi pakai BlackBerry. Friendster. Lalu muncullah WhatsApp, muncullah Facebook, muncullah Instagram, Twitter, sekarang TikTok. TikTok yang terakhir. Ini media sosial. Jadi kalau kalian sebagai genjet ya yang mau bermisi sekarang tidak menggunakan media sosial, kalian akan dilindas oleh zaman ini.
Nanti di GBKP ini akan diajari kalian bagaimana menggunakan media sosial supaya misi Kristen sampai kepada jemaat. Yang kedua ialah podcasting dan video streaming. Ini nanti pelajari kalian lain secara khusus di GBKP ada ini podcast mereka. Bagaimana cara membuat podcast, bagaimana meramu podcast, apa materi-materi podcast, apa topik-topik yang akan dibahas. Sekarang kita menghadapi uh, polemikus-polemikus Islam yang luar biasa di YouTube. Coba kalian lihat pada ketik polemikus Islam, maka kita akan melihat bagaimana mereka hendak menjatuhkan kekristenan. Kalau kita klik misalnya sekarang ini polemikus Islam, banyak sekali. Tetapi apologet Kristen yang hendak mengcounter mereka di dunia maya tidak ada. Tidak ada apologet Kristen di setiap gereja. Adakah apologet Kristen di GKP? Di GKP? Tidak ada. GKP, GKPS, KKI, tidak ada apologet Kristen. Tapi polemikus Islam sekarang yang bertanya, apa itu Tuhan kalian beranak? Apa itu Tuhan kalian Tritunggal? Apa itu Tuhan kalian mati, melahirkan pakai bidan lagi ya katanya. Itu tidak bisa dijawab oleh pemuda-pemuda sekarang. Karena tidak ada yang mengajar kita untuk menjadi eh, apa namanya apologet Kristen. Nah, bagaimana caranya? Ya harus melalui itu tadi, melalui eh, podcast-podcast itu. Jadi kalau kalian tidak memiliki apa namanya YouTube yang berkaitan dengan eh, apologet Kristen, wah dihancurkan. Coba lihat polemikus Islam. Kan banyak anti sini menyerang ke Kristen. Coba ini mungkin karena jaringan tidak bisa. Tapi kita lanjutkan ini karena waktu ya. Kita harus mengejar waktu menyampaikan ini. Nah, itu harus mengadakan podcast. Kemudian nanti juga di sana akan kalian pelajari soal pelayanan gereja online. Bagaimana pelayanan gereja online ini? Pelayanan gereja online sekarang kan sudah ada live streaming. Live streaming, ada apa namanya macam mana apa namanya YouTube live, ada YouTube live sekarang. Jadi kita beribadah, orang yang tidak bisa datang ke gereja bisa dia menikmati gereja sambil perjalanan, sambil menyetir mobil atau sambil di rumah sakit. Itu sekarang gereja. Dan khotbahnya sekarang gereja online sudah ada pakai AI, artificial intelligence, bukan pendeta lagi yang berkhotbah, tapi robot yang disuruh berkhotbah. Khotbahnya bagus, lebih bagus dari pendeta yang asli kan. Mungkin kalian pun nanti tidak dibutuhkan lagi karena pada zaman itu sudah ada pengkhotbah kondang dari artificial intelligence. Nah, kemudian aplikasi dan situs web Kristen. Ini penting. Kalian bacalah sekarang website kalian. Apakah website kalian itu sudah mampu menjawab kebutuhan zaman? Saya juga coba dulu misalnya tunjukkan sama kalian. Kalau dibuka di website kami, apa namanya, di KPA. Kasihan kita hanya website ini. Maju, nggak berkembang. Ini hanya tulisan-tulisan saya yang ada di sini. Yang lain nggak ada. Nggak ada. Ini tulisan-tulisan saya aja karena daripada kosong nggak ada di sini. Isi aja ini hari ini. Ini gini saja di sini. Kasihan kan? Nggak ada di sini. Ya itu. Jadi siapa yang mengisi itu? Di sini harusnya ada pembinaan CD, pembinaan penatua, pembinaan ini, artikel-artikel. Ini nggak ada kita dapatkan sekarang. Hilang di telan bumi. Ini. Kemudian edukasi dan pembelajaran online. Ini harus ada. Lalu misi digital internasional.
Jadi kalian baca sekarang apa yang kalian tulis di website itu dibaca orang secara internasional, bisa diakses kemana-mana. Baru keamanan dan etika digital. Apalagi sekarang di zaman sekarang banyak sekali penjahat-penjahat digital. Ini baru saja ada teman saya ditipu, uangnya disedot habis. Padahal dia mau pulang dari Pontianak, Kalimantan, dia tidak punya uang. Akhirnya harus kita transfer bantuan. Oke, tinggal dulu lagi. Sekarang kita masuk pada keterampilan khusus yang dibutuhkan di era digital. Apa keterampilan khusus yang dibutuhkan di era digital sekarang? Ini yang harus kalian pelajari nanti di GBKP. Selama kalian melakukan misi digital atau apapun di sana di GBKP nanti, keterampilan teknologi digital kalian dapatkan lagi. Cari ini nanti GBKP. Bagaimana kalian bisa menguasai media sosial, kemampuan pembuatan konten digital, kemampuan pelayanan gereja online. Kalian tanya nanti, bagaimana cara membuat media sosial yang menjadi misi di gereja. Tanya kalian. Itu menjadi modal kalian nanti kalau kalian sudah pendeta. Kalian sudah bisa melakukan itu setelah pendeta nanti. Diterima di gereja menjadi calon pendeta, jadi pendeta. Kemampuan membuat konten digital. Apa-apa saja konten-konten digital yang harus kalian dapat. Atau kemampuan pelayanan gereja online. Apa itu gereja online? Kalian tanya kepada mereka. Baru kemampuan komunikasi digital. Nah, ini juga, apa itu kemampuan komunikasi digital? Kemampuan komunikasi digital itu ialah dialog antar agama online. Daripada berdebat kita memburuk-burukkan orang lain, mari bangun dialog antar agama orang lain. Melalui podcast-podcast kita kah, terserah. Atau komunikasi inklusif yang terbuka. Jadi bukan saling memojokkan. Itu. Baru yang ketiga ialah keterampilan manajemen data dan analisis. Data itu artinya sekarang semua pencuri di internet itu karena mereka menangkap data kita, mencuri data kita. Bisa dia setelah kita tekan APK itu, undangan APK, dia tahu paspor semua yang ada di handphone kita. Gila. Karena apa? Mereka menguasai data. Kalau ditanya sekarang kalian data jemaat kalian, kalian mungkin nggak tahu. Karena gereja kita tidak menyiapkan server di situs-situs kita. Menanyakan di mana pendeta X, di mana jemaat X. Dokter Tarigan di Jakarta. Dapatkah itu melalui website kita? Nggak bisa, karena database kita tidak. Nanti soal database, di GBKP ada namanya jemaat, sistem informasi jemaat, SIJ. SIJ. Nanti tanya kalian itu, apa itu SIJ? Sistem informasi jemaat. Supaya kalian bisa nanti membuat database jemaat kalau kalian sudah jadi. Maka nanti akan ada situ analisis data gereja, kemudian manajemen basis data gereja, nanti kalian tanya deh. Lalu kemampuan beradaptasi dan inovasi. Kemampuan beradaptasi dan inovasi ini pun kalian harus pelajari cara yang diinginkan. Lalu ini akan saya kirim nanti sama kalian ya. Baru kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan tim. Ini juga penting. Kemampuan pengelolaan kepemimpinan dan pengelolaan tim. Jadi saya katakan tadi di atas bahwa di era digital harus ada kolaborasi. Kepemimpinan yang kolektif. Bukan lagi yang personal. Lalu keterampilan pengelolaan keamanan digital. Jadi kalau misalnya jemaat kalian nanti punya database, kelola itu jangan bocor data itu kepada siapa. Kebocoran data sekarang yang dicuri dari KPU, yang dicuri dari apa semua, itulah yang membuat kita tertipu, Pak. Kenapa ada orang mengetahui nomor kita? Karena mereka jual data-data kita. Apa membeli pulsa kalian, minta nomor kalian dijualnya kepada ini, dibayar. Baru keterampilan kultural antar agama. Ya. Jadi semoga ini kalian bisa menjadi bahan untuk perlengkapan kalian memasuki misi nanti di GBKP. Ulang-ulangi lagi nanti ini supaya kalian bisa apa namanya, bisa mempelajarinya. Sama siapa saya kirim ini? Sama si Freddy. Ini ini ya, Freddy Daniel Tertong ya. Nanti kalian baca lah ini supaya kalian bisa apa namanya, mempelajarinya. Ya, ini sudah saya kirim.
Oke, dengan demikian berakhirlah karena jam 2 kita harus memberangkatkan kalian di chapel. Kita akan apa namanya masuk ke chapel. Selamat memasuki masa apa namanya masa UKK. Nanti tunggulah kalau siapapun nanti yang menjadi eh, dosen akademik kalian, silakan nanti dinikmati bersama mereka ya. Oke, silakan. Santai lah Pak. Saya jam 2. Kalau Oke, masih lama jadi. ya. Nanti ini kasih sama Pak apa ya, Pak Listrik. Habis pemberangkatan nanti kalau mau tanya habis pemberangkatan ya. Karena waktunya sangat singkat. Kasih ya Pak. Yuk, oke.